Halo, nama saya Amaranggani Aisyah, mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Antropologi Sosial Universitas Diponegoro, angkatan 2018. Universitas Diponegoro adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Saat ini, Undip telah memiliki 11 fakultas, 1 sekolah vokasi, 1 sekolah pascasarjana, dan 2 kampus yang terletak di daerah Tembalang dan daerah Peleburan. Pada tanggal 5 Januari 2022, Undip menerjunkan para mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan tahunan yaitu kuliah kerja nyata Tim 1 tahun ajaran 2021-2022 yang akan berlangsung hingga tanggal 15 Februari 2022. Kegiatan kuliah kerja nyata yang mengusung tema Pemberdayaan Masyarakat Menuju Pasca Pandemi Berbasis Sustainable Development Goals atau SDGs ini tersebar di 24 provinsi dan 131 kabupaten. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kuliah kerja nyata periode 1 2021-2022 Universitas Diponegoro nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan perlindungan bagi kita. Amin. 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 Kalau biasanya kuliah kerja nyata dilakukan di daerah yang bisa dibilang tidak jauh dari lingkungan Universitas Diponegoro, kali ini saya berkesempatan untuk menjalankan kuliah kerja nyata di lingkungan rumah saya sendiri. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa KKN di lingkungan rumah sendiri? Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang sudah melanda Indonesia sejak awal pertengahan tahun 2020 lalu. Pandemi COVID ini memang sempat mereda, namun mulai tahun 2021 malah semakin menjadi-jadi karena munculnya berbagai variasi mutasi dari virus COVID-19 itu sendiri, khususnya yang sedang marak sekarang, yaitu virus Omicron. Namun, meskipun begitu, hal itu tidak menjadi halangan bagi kami, mahasiswa Universitas Diponegoro, untuk menjalankan KKN yang tidak hanya bermanfaat bagi kami, tapi juga bagi warga sekitar. Saya tinggal di daerah Rawamangun, lebih tepatnya di daerah RW 012, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Daerah yang saya tinggali ini jaraknya tidak begitu jauh dari Jakarta Pusat dan bisa dikatakan pula sebagai pusat dari Kota Jakarta Timur. Mengapa begitu? Karena daerah ini cukup ramai dan metropolitan. Kebutuhan sehari-hari mudah sekali diperoleh di sini. Mulai dari restoran, pasar swalayan maupun tradisional. Fasilitas yang ada di sini juga cukup lengkap. Mulai dari fasilitas ibadah untuk umat Kristen, Islam, dan Hindu, fasilitas pendidikan mulai dari jenjang TK hingga universitas, fasilitas kesehatan, serta fasilitas umum yang mudah dijangkau seperti akses menuju bus Transjakarta dan LRT, serta sarana olahraga seperti velodrome. Di daerah yang saya tinggali, yaitu RW 012, kondisi wilayahnya sendiri sangat padat, mayoritas didominasi oleh perumahan. Namun, ada beberapa pula fasilitas umum lain, seperti RPtra, sekolah, dan rumah ibadah. Walaupun tidak terlihat adanya kegiatan tatap muka yang dilakukan karena merebaknya kasus Omicron khususnya di Jakarta, kebersihan di daerah wilayah RW 12 Kelurahan Rawamangun masih sangat dijaga dengan baik. Daerah yang dipenuhi pula oleh kios-kios dan pedagang makanan ini tidak pernah sepi pengunjung. Namun sayangnya, kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan masih minim sekali.
Maka dari itu, untuk menghadapi fenomena ini, salah satu program kerja yang saya kerjakan adalah pembagian buklet pencegahan COVID-19, khususnya di era di mana virus Omicron telah merebak dengan ganas. Buklet ini saya bagikan dengan cara door to door, yaitu mengunjungi satu persatu rumah warga. Namun target yang paling saya targetkan yaitu masyarakat yang masih berkerumun dan berkumpul di tempat umum. Program kerja selanjutnya adalah sesuai dengan tema yang diberikan oleh kampus untuk KKN ini, yaitu program anti narkoba. Untuk tema ini, saya membuat program kerja yaitu poster interaktif disertai dengan barcode yang bisa dipindai oleh warga masyarakat sekitar dalam bentuk tiket yang bisa dirobek. Nantinya ketika mereka merobek tiket tersebut, terdapat barcode yang bisa dipindai dengan informasi lanjutan mengenai bahaya narkoba dan cara pencegahannya. Sebagai mahasiswa jurusan antropologi sosial, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai ilmu budaya menggerakkan saya untuk membuat program kerja selanjutnya, yaitu webinar edukasi tentang implementasi 7 unsur kebudayaan Kunchoro-Ningrat di era pandemi. Namun sayangnya, melihat kasus Omicron yang kian hari kian meningkat, program kerja edukasi ini hanya bisa dilakukan secara daring melalui Zoom virtual meeting. Melalui program kerja edukasi ini, saya berharap masyarakat bisa lebih meningkatkan kesadaran akan unsur budaya di dalam kehidupan sehari-hari. Program terakhir adalah lanjutan dari program webinar edukasi yang telah saya lakukan, yaitu penempelan poster tentang pluralisme dan multikulturalisme. Saya tergerak untuk membuat program kerja ini karena saya merasa di era pandemi ini kita butuh untuk meningkatkan toleransi kita terhadap sesama manusia. Untuk itu, edukasi ini menurut saya cukup penting. Ditambah lagi, kita tinggal di negara yang hidup saling berdampingan walaupun berbeda-beda. Program KKN Undip ini menurut saya sangat edukatif sekali ya, karena melalui buklet ini bisa mengedukasi kita semua tentang COVID-19 serta gejalanya, serta bagaimana caranya supaya kita dapat mencegah gejala COVID-19 apalagi di tengah peningkatan kasus COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, selain itu juga saya sempat ikut webinarnya yang mengenai implementasi 7 unsur kebudayaan Kunchoro-Ningrat di era pandemi, dan itu juga salah satu webinar yang cukup edukatif karena mengingatkan kami kembali terhadap apa sih unsur budaya Kunchoro-Ningrat itu, 7 unsur kebudayaannya itu apa saja gitu. Dan juga kalau dari saya, harapan untuk KKN Undip semoga bisa lebih dimaksimalkan lagi dan lebih bisa mengedukasi banyak orang lagi, dan juga semoga COVID-19 cepat mereda agar KKN Undip dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Suban.
Saya perwakilan dari Karang Taruna di RW 12 Kelurahan Rawamangun, kelurahan di mana tempat Kak Noni melakukan KKN. Testimoni dari saya sangat amat berterima kasih kepada Kak Noni karena sudah membagikan kami beberapa informasi yang cukup unik dan baru buat kami semua, seperti tentang kebudayaan dan pluralisme dan multikulturalisme, dan juga ada sedikit kemarin membahas tentang narkoba. Itu sangat mengedukasi kami semua, dan kami sangat berterima kasih. Semoga Kak Noni sehat selalu dan bisa menyelesaikan karyanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Deanda, selaku salah satu warga RW 12 Rawamangun, Jakarta Timur yang telah mengikuti webinar yang diadakan oleh Kak Noni mengenai 7 unsur kebudayaan terhadap era pandemi. Menurut saya, setelah diadakannya webinar itu, materi yang disampaikan dan dijabarkan oleh Kak Noni tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat karena menambah wawasan kami sebagai khalayak umum mengenai ilmu pengetahuan, khususnya ilmu budaya secara lebih dalam lagi. Tidak hanya itu, kami juga lebih bisa memahami mengenai budaya-budaya yang berkembang di tengah era pandemi ini dan mampu beradaptasi lebih baik di tengah era pandemi seperti ini. Kurang lebih seperti itu testimoni yang dapat saya berikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Kak Noni.